Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 122. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari Mazmur 122 ini kita belajar mengenai sukacita beribadah dan damai bagi kota Allah. Mazmur 122 ini adalah Sirhar Mahalot, nyanyian ziarah, yang mengekspresikan kegembiraan mendalam ketika pemazmur Daud diajak untuk pergi ke rumah Tuhan. Mazmur ini menggambarkan sukacita beribadah bersama umat Tuhan dalam persekutuan kudus. Kegembiraan ini bukan hanya emosi spontan, tetapi respon rohani terhadap panggilan Allah untuk bersekutu dengannya. Mazmur 122 mengajarkan bahwa ibadah adalah pusat identitas umat Allah dan tempat di mana sukacita sejati ditemukan. Di ayat 1 dituliskan, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Secara bagian ayat ini menegaskan bahwa ibadah bukan beban, melainkan kehormatan dan sukacita. Daud menunjukkan bahwa ibadah komunitas adalah respons kasih kepada Allah. Ibadah adalah momen coram deo, berdiri di hadapan Allah, di mana umat dipanggil untuk mengagungkan Allah sesuai dengan firman-Nya. Sukacita ini menunjukkan bahwa ibadah sejati bukan ritual kosong, tetapi pengalaman perjumpaan dengan Allah. Pemazmur menggambarkan Yerusalem sebagai kota yang bersatu padu. Ini tidak hanya untuk merujuk pada struktur fisik kota, tetapi juga kesatuan spiritual umat Allah. Yerusalem adalah pusat ibadah, pemerintahan, dan identitas Israel. Yerusalem melambangkan gereja sebagai tubuh Kristus yang bersatu oleh iman yang sama. Kesatuan ini bukan keseragaman, tetapi harmoni di sekitar penyembahan kepada Allah. Ini menekankan pentingnya kesatuan gereja yang berakar pada firman Allah, bukan pada budaya atau tradisi manusia. Yerusalem juga digambarkan sebagai tempat berdirinya takhta-takhta pemerintahan Daud. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ibadah dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Dalam Israel, pusat ibadah juga menjadi pusat keadilan, menegaskan bahwa hukum Allah adalah dasar moral dan sosial komunitas. Hal ini menyingkapkan keterhubungan antara kerajaan Allah dan tata moral masyarakat. Penyembahan kepada Allah Tritunggal harus menghasilkan keadilan dalam kehidupan publik. Ibadah yang sejati membentuk umat untuk membawa shalom ke dalam masyarakat. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat ini menggambarkan bahwa Yerusalem adalah kota pilihan Allah, pusat penyembahan dan kediaman namanya. Doa bagi Yerusalem adalah doa agar umat Allah dapat beribadah dengan aman dan damai. Ini menegaskan panggilan umat Allah untuk menjadi pembawa doa syafaat, baik bagi gereja maupun masyarakat. Kesejahteraan umat Allah bukan hanya urusan politik atau ekonomi, tetapi hasil dari berkat dan pemeliharaan Allah Tritunggal ketika umat hidup setia kepadanya. Di ayat 7 dan 8, pemazmur mengucapkan doa shalom atas tembok Yerusalem. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, shalom bukan sekedar damai, tetapi keutuhan, keselarasan, kemakmuran, dan keseimbangan hidup yang berasal dari Allah Tritunggal. Shalom adalah tanda kerajaan Allah bekerja dalam umatnya. Shalom menegaskan bahwa tujuan Allah bukan hanya menyelamatkan jiwa, tetapi memulihkan seluruh aspek kehidupan, spiritual, sosial, budaya,
dan relasional. Shalom adalah visi teologis kehidupan di bawah pemerintahan Kristus. Pada ayat yang ke-8 dan ke-9, doa pemazmur ini bagi damai dan kesejahteraan Yerusalem dilandasi oleh kasih kepada saudara-saudara seiman dan kepada rumah Allah. Motivasi ibadah dan pelayanan tidak boleh egois, tetapi didorong oleh kasih. Ini menggemakan perintah Kristus berupa kasih kepada Allah dan sesama sebagai inti kehidupan orang-orang beriman. Gereja, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi komunitas kasih yang mencerminkan karakter Allah, bukan sekedar institusi religius. Kasih kepada gereja dan umat Allah adalah bagian dari bukti hidup yang transformasi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana pembelajaran tentang perspektif dari Mazmur ini? Dalam terang perjanjian baru, Yerusalem menunjuk kepada Kristus dan gerejanya. Yesus menggenapi fungsi bait Allah sebagai tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Ibadah sejati kini berpusat pada Kristus, Sang Imam Besar dan Anak Domba Allah. Gereja sebagai Yerusalem baru adalah komunitas di mana Allah berdiam melalui Roh Kudus. Maka Mazmur 122 ini, saudara, mengajarkan kita bahwa sukacita terbesar bukan datang ke sebuah lokasi fisik, tetapi kepada Kristus sang sumber damai dan sukacita. Selanjutnya, saudara, Mazmur 122 ini memiliki dimensi eskatologis yang menunjuk kepada Yerusalem surgawi. Secara biblika, peziarah Israel menuju Yerusalem adalah bayangan perjalanan umat Allah menuju kemuliaan kekal. Kehidupan orang percaya adalah ziarah rohani menuju kota Allah yang tak terguncangkan. Doa damai bagi Yerusalem menunjuk kepada kerinduan akhir akan pemerintahan Kristus yang penuh damai dan kemuliaan. Harapan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup setia dalam dunia yang sementara. Mazmur 122 ini menggabungkan 3 tema teologis, yaitu sukacita dalam ibadah, kesatuan umat, dan shalom Allah. Mazmur ini menegur sikap apatis terhadap ibadah, memurnikan motivasi persekutuan, dan menegaskan panggilan doa bagi kesejahteraan komunitas iman. Mazmur ini mengarahkan umat kepada ibadah yang berpusat pada Allah, persatuan yang dibangun oleh kasih, dan visi shalom sebagai wujud kerajaan Allah di bumi. Ibadah sejati selalu menghasilkan kehidupan yang berdampak pada gereja dan masyarakat. Dalam konteks kita di negeri ini, Mazmur 122 menantang gereja untuk memulihkan sukacita beribadah, memelihara kesatuan tubuh Kristus, dan menjadi agen damai di tengah keragaman bangsa. Ketika banyak orang melihat ibadah hanya sebagai rutinitas, tradisi, atau kewajiban sosial, Mazmur ini mengingatkan bahwa ibadah adalah perjumpaan yang menghidupkan dengan Allah. Gereja perlu memperkuat kesatuan, melampaui perbedaan denominasi dan budaya, agar dapat menjadi saksi shalom Kristus bagi bangsa yang sering terpecah oleh polarisasi sosial, politik, dan agama. Doa damai bagi Yerusalem harus diwujudkan sebagai doa dan tindakan nyata bagi damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Kiranya saudara dan saya dapat melaksanakan kehendak Tuhan untuk menghadirkan shalom di negeri ini, dan tetaplah beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.